dari perbedaan. Perbedaannya itu cuman ini loh, kalau misalkan rata-rata populasi sama rata-rata sampel itu ininya doang, pembaginya doang yang beda. Kalau ini pakai jumlah populasi, kalau yang rata-rata sampel pakai jumlah sampel. Itu doang bedanya. Nah, terus ada rata-rata populasi. Ini contohnya, contoh rata-rata populasi. Nah, untuk menghitung sigma X ini kita jumlahin 105 tambah 175 tambah 175 tambah 170 sampai 167 ditambahin. Dijumlahin semua. Terus kita bagi N kan jumlah populasi. Nah, jumlah populasi itu kayak ini nih ada berapa? Ada 105, 175 ini jumlahnya ada berapa datanya? Ini datanya ada 11. Berarti si jumlah yang tadi itu dibagi 11, hasilnya 163. Sampai sini paham nggak? Gimana nih? Paham. Oke, sekarang rata-rata sampel. Rata-rata sampel itu tadi bedanya, cuman beda di pembaginya aja, yaitu jumlah sampel. Sebenarnya hampir sama sih jumlah sampel sama jumlah data. Cuman bedanya di sini doang, N-nya. Itu tadi jumlah sampel, ini N-nya adalah jumlah populasi. Kalau yang rata-rata populasi, tergantung aja judulnya kayak gimana. Lewat aja kali ini. Nah, ini rata-rata sampel. Kayak tadi sama aja, rumusnya sigma X per N. Semuanya dijumlahin 975 tambah 1200 tambah 1100 sampai 1275 dibagi dengan jumlah datanya ada berapa? Jumlah datanya itu ada 10. Nah, dibagi 10 hasilnya 1112,5. Ini rata-rata sampel, hampir mirip sama yang tadi rata-rata populasi, tergantung judulnya aja kayak gimana. Tapi rumusnya mah sama, sigma X per N. Itu doang rumusnya. Gimana, paham nggak sampai sini? Sebelum ke data berkelompok. Sama aja gitu caranya dia. Dijumlahin Sama. semuanya, dibagi seluruh jumlah ininya tuh. Iya, sama. Datanya itu. Sama. Sama aja, Nah, Cok. nah, di sini udah ada yang bisa bedain data per kelompok sama data tunggal belum? Ini data kelompok kan ya? Data Belum. tunggal ya? Nah, kalau yang tadi data tunggal. Cara bedainnya gampang. Kalau misalkan data tunggal, itu data yang tidak mempunyai frekuensi. Jadi kayak 975, 1200, 1100, 950, cuma kayak gitu doang. Kalau data tunggal, nggak ada frekuensi, nggak ada apa-apa. Biasanya data tunggal itu ini nggak pakai tabel, langsung pemaparan kayak gini. Nggak ada yang lain-lain. Itu bedanya. Kalau misalkan data per kelompok, itu biasanya mempunyai frekuensi. Nah, ini kayak gini data berkelompok nih, pakainya tabel biasanya frekuensinya. Dari tengah sama FM-nya nggak ada, cuman segini doang biasanya. Yang sigma FM itu frekuensi dikali nilai tengah bukan? Apa? Sebentar belum Yang sana. sigma FM ini, sigma FM. Nah, itu cara ngitungnya frekuensi dikali nilai tengah bukan? Iya. Nah, itu kan tadi kan rata-ratanya data tunggal nih. Sekarang kita ke rata-rata data berkelompok. Rumusnya itu sigma FM dibagi N. FM itu kan F-nya kan frekuensi, dikali M kan nilai tengah. Berarti total semua frekuensi dikali nilai tengah dibagi N, yaitu jumlah total frekuensinya berapa, jumlah total frekuensinya. Nah, kayak contohnya kayak tadi yang ini. Wait, sorry. Nah, yang ini kan terdapat tabel kayak gini ya, ada umur 20 sampai 24. Frekuensinya segini. Nah, langkah pertamanya itu kita cari dulu N-nya berapa.
N itu jumlah dari frekuensi, total dari frekuensi, tambahin semua yang ini. Yang ini kita tambahin semua nih. Semuanya kita tambahin yang ini. Hasilnya kan N-nya kan 1235. Jumlahnya ini N. Langkah pertamanya kita cari N-nya dulu. Nah, setelah itu kita cari nilai tengah. Nilai tengah ada yang tahu nggak rumusnya apa? Gimana? Ada yang tahu nggak? 20 tambah 24 bagi 2 kan? Nah, iya. Nilai tengah itu rumusnya batas kelas bawah, BT, tambah batas kelas atas. Ini nih, batas kelas bawah. Yang ini, sorry. Sama yang ini ditambahin, batas kelas atas dibagi 2. Itu rumus nilai tengah. Nah, kan kayak ini kan 20 ditambah 24 dibagi 2 kan hasilnya 22. Nah, itu nilai tengahnya. Setelah menentukan si N-nya yang ini, yang 1235, yang ini, kita cari nilai tengahnya. Tadi kan udah ketemu tuh rumusnya, yang ini. Yaitu data batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Hasilnya ini, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52. Nah, biasanya kalau misalkan kayak gini, ini berpola. Misalkan tadinya 22, 27. Lihat aja belakangnya. Misalkan tadinya 2 sama 7 yang ini. Pasti di bawahnya juga biasanya kayak gitu. 2, 7. Kecuali datanya koma-koma. Biasanya itu beda lagi. Bisa dipaham nggak? Paham, paham. Ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, lanjut. Nah, setelah kita udah ketemu nilai tengahnya, kita nih kaliin si frekuensi dikali nilai tengah. Ini kali ini dikali 150 dikali 22 yaitu 300, 3.300. Ini dikali ini kali ini kali ini kali ini. Nah, sampai bawah terus ini juga dikali ini kali ini. Nah, setelah dapat nilainya kan ini nih. Nah, nilai ini kita jumlahkan semuanya total. Karena yang dimintanya sigma, sigma kan total. Berarti total dari F dikali M, frekuensi dikali nilai tengah itu nilainya ini. 4.324. Nah, dibagi si N tadi yang ini. Jadi ini ke sini. Ini ke sini. Nah, hasilnya 35,2. Sampai sini paham nggak buat data yang berkelompok untuk mencari rata-ratanya? Paham, Gi, paham, Gi. Lanjutkah? Coba yang tanya tuh yang lain dulu. Siapa tahu ada yang nggak paham gitu. Yang lain gimana nih? Oke, masih ada yang belum paham nggak? Tanyain dah tuh, mumpung belajar nih. Berarti yang data tunggal nggak pakai nilai tengah? Gimana, Mi? Yang data tunggal nggak pakai nilai tengah berarti? Data tunggal nggak pakai nilai tengah, rumusnya kan beda lagi kalau data tunggal sama data berkelompok. Oh iya. Oh ya, Tadi Gi, yang mau data- nanya, Gi. Gi, mau Gimana? nanya, Gi. Contoh soal ya apa tuh yang tunggal gimana, Gi? Yang tadi, yang ini loh. Ini yang ini. Oh, yang Data tunggal. pokoknya tuh yang ya paham. Pokoknya yang nggak ada frekuensinya itu data tunggal. Berarti data tunggal jumlah data dibagi banyak data ya? Iya, jumlah data dibagi banyak data. Gi, ada nggak, Gi? Kalau misalnya data kelompok, tapi itu soalan tuh di modelan tuh model kayak data tunggal gini. Ada nggak? Ini gimana nggak paham? Nggak. Ini soalnya tuh data kelompok, yang terkelompok, tapi tuh dibuat soalan tuh dibuat sedemikian rupa kayak data tunggal. Ada nggak? Paling adanya yang dari data tunggal dirubah dulu ke data berkelompok. Itu ada Oh. di bab 1 sama bab 2 itu. Cara merubah data tunggal ke data berkelompok. Gimana? Paham nggak? Paham, paham.
Lanjutkah ini ke rata-rata tertimbang? Lanjut aja Ki, nggak ada yang jawab. Oke, lanjut rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang ini adalah rata-rata dengan setiap observasi diberi timbangan berbeda-beda. Nah, ini digunakan jika sebagian besar observasi yang ada mempunyai nilai yang sama atau ketiga data mempunyai makna yang berbeda. Nah, rumusnya itu sigma X dikali W. X itu nilai observasi, W itu timbangannya. Timbangan itu kayak misalkan patokannya berapa. Patokan per, misalkan ini kan ada senior manager, manager, eksekutif. Nah, patokannya kan beda-beda tuh. Ada yang tadinya 12, 9, 7, 6. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, untuk mencari rata-rata tertimbangnya, kita pakai rumus yang ini. Yang ini. Nah, Gi, gue boleh nembak Gi. Gi, boleh nembak gak? Nembak, jelasin. Misalnya ini kan rumusnya kan sigma XW. XW itu kan nilai Ya. observasi dan W itu timbangan. Nah, nilai observasi itu di jumlah orang bukan? Apa? Nilai observasi itu di jumlah orang bukan? Iya. Berarti jumlah orang dikali gaji gitu ya? Iya. Dibagi total gaji. Iya. Oke, paham. Sebentar. Kayaknya Nggak, yang nggak satu-satu dulu. balik deh. Kebalik deh kayaknya deh. Yang Jadi kan kata lu kan timbangan itu kan di gaji kan? sebentar. Kayak bisa kebalik deh ini. Wait. Kayaknya si W itu jumlah orang. W itu jumlah orang timbangannya. X-nya itu gajinya. X-nya gajinya. Gitu ya. Kebalik tadi. Oke. Paham. Itu gaji, W-nya itu jumlah orang. Dibagi jumlah orangnya ada berapa. Gitu. Nah, ini kan setelah itu kan kita kan kali-kali ini si X sama W. Ini kali ini kali ini kali ini, 6 kali 10, 4 kali 30. Nah, setelah itu hasil perkaliannya kita jumlahin. Ini kan ada 12 nih. 12 kali 1 kan 12. Nah, sampai bawah ini, sampai sini, nanti kita jumlahin, kita totalin. Nah, itu nilai dari sigma XM, yaitu 369. Nah, ini kan dibagi dua nih, dibagi tertimbangnya. Tertimbangnya itu kan jumlah orang, kita jumlahin jumlah orangnya ada berapa. Itu ada 64. Berarti 369 dibagi 64, yaitu 5,7656. Kayak gitu doang sih bedanya sama yang tadi rata-rata biasa. Gimana nih? Ada yang tanyain nggak? Atau lanjut? Lanjut aja. Oke, lanjut. Nah, ini ada rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik nih sebenarnya jarang dipakai sih kalau misalkan di statistika deskriptif, biasanya di induktif. Rata-rata geometrik ini digunakan untuk mengukur rata-rata data yang bersifat relatif seperti persentase, indeks, atau tingkat pertumbuhan. Nah, nanti juga di rata-rata geometrik ini kita temuin di bab indeks tuh, indeks harga. Nah, ini biasanya pakai rata-rata geometrik di bab ke-7 kalau nggak salah yang indeks tuh. Nah, ini kan rumusnya kan akar N dalam akarnya itu X1 dikali X2 dikali X3 sampai seterusnya tergantung jumlah datanya ada berapa. Nah, misalnya ini contohnya ada datanya 5 N, ini kan jumlah data ya. Si N ini jumlah data. Jumlah data kan ini kan ada 5 nih. Sini ada 5 nih. Ada 2008. Sorry, di sini ada 5 nih. Ada 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ini tulis 5 berarti di sini. Nah, tinggal masing-masing aja. X1-nya kan ini loh. Yang ini. X1-nya 5, X2-nya 6, X3-nya 4,5. Tinggal dikali-kali aja. Terus hasilnya diakarin 5. Dikali dulu, dijumlahin, baru kita akarin 5. Jadi hasilnya ini. 6,2386%. Ini biasanya jarang dipakai sih.
Gimana? Ada pertanyaan nggak buat yang rata-rata geometrik? Yang N tuh yang ngitungnya dari tahun atau yang pertumbuhan penjualan? Yang N. tahun ada berapa? Oh, yang tahun. Berarti sama aja ya dengan pertumbuhan penjualan? Apa? Sama aja ya dengan pertumbuhan penjualan ngitungnya? Iya, sama. Kan sama-sama 5. Oh, ya. Iya, ada sama. Ini mau ngitung dari sini juga nggak apa-apa, tergantung aja lihatnya. Ini kan ada 1, ini 2, gitu loh datanya. Ini 3, ini 4, data keempat, ini data kelima. Mau dari sini juga nggak apa-apa. Bebas saja nentuinnya N-nya dari mana. Gigi, yang untuk nentuin X1, X2, X3-nya ini harus yang berupa persen, bukan? Harus berupa persen ya? Iya, harus persen biasanya pertumbuhannya. Karena ini kan nyarinya kan yang bersifat relatif seperti persentase, indeks, rasio, atau tingkat pertumbuhan. Jadi X1-nya biasanya dirubah dulu dalam persen. Nah, di sini kan nggak dijelasin nih cara merubah persentasenya kayak gimana. Dari 110 miliar itu berubahnya kayak gimana. Tahun dasarnya kan nggak ada. Berarti ya, lihat tabelnya aja, yang ada persennya yang mana. Kalau misalkan nggak dijelasin, nggak dikasih tahu di soalnya. Gi, tadi GM apa Gi artinya Gi? Apa? Tadi GM itu apaan Gi? Rata-rata Apaan? geometri. Oh, makasih Gi. Yo, gimana nih? Ada yang mau nanya lagi nggak? Lanjutkah? Lanjut aja kalau nggak. Lanjut Gi. Nah, selanjutnya ini rata-rata harmoni. Rata-rata harmoni ini hampir sama kayak rata-rata geometri. Cuman rumusnya berbeda, digunakan untuk mengukur rata-rata dalam bentuk tingkatan atau kayak ranking gitu. Rata-rata harmoni itu. Nah, rata-rata harmoni juga ada rata-rata harmoni yang tidak berkelompok sama yang berkelompok. Beda lagi rumusnya. Nah, rumusnya ini untuk rata-rata harmoni yang tidak berkelompok itu, ini jumlah data N, jumlah observasi, dibagi. Nah, ini sigma ini punya si 1/X. Nah, X ini nilai observasinya. Jadi, ditotalin dulu. Oke, langsung contohnya aja kalian, biar gampang. Nah, di contoh ini kan ada seorang analis ingin mengetahui rata-rata rasio keuntungan sebelum pajak terhadap total aset dari 5 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Adapun datanya sebagai berikut. Nah, data ini, yang ini, kita tinggal masukin aja ke si rumus yang ini. Nah, rumusnya kan N nih. N ini kan datanya kan ada 5 nih. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Nah, jadi kan di sini kan N-nya 5 nih. Di sini N-nya 5. Nah, dirumuskan N per 1. Ini kan 1 kan dekat nih. Nah, X kan si nilai dari datanya. Nilai dari data X1 kan 0,207. Kita masukin ke sini. Terus yang kedua juga ini, kita masukin ke sini. Seterusnya sampai yang ini nih. Kita masukin ke sini. Nah, setelah itu kan sebenarnya gampang nih, tinggal di ini aja, tinggal jumlah aja yang ini. Ini kita cobain dulu. Hasilnya kita dapat ini 23,267. 5 dibagi 23,267. Hasilnya ini 0,215. Ini kalau misalkan data yang tidak berkelompok untuk menentukan peringkatnya. Peringkat pertama, peringkat kedua dalam bentuk ranking gitu loh biasanya kalau ini. Gimana, ada pertanyaan dulu nggak buat ini? Atau lanjut nih ke yang rata-rata harmoni yang berkelompoknya. Gimana nih? Paham gitu. Cuman yang kurang paham itu bagian cara ngitungnya itu, cara ngitung koma-komanya. Cuma pakai kalkulator aja ya. Nggak ada koma kok ya. Ini kan koma cuma tinggal kita masukin aja ke sini.
masukin ke rumusnya aja. Enggak, penyumbang itu 0,2,7 ditambah-tambah itu. Yang ininya. Iya. Ini mah tinggal pakai kalkulator aja kalau misalkan pengen cepet mah. Kalau misalkan pakai manual emang agak ribet sih sebenarnya. Kita harus samain dulu ini yang pembaginya dulu kita samain. Tapi pakai kalkulator aja buat sekarang lah. Biasanya juga. Jadi udah bisa kok, bisa lah. Itu yang hitung-hitungan bisa pelajari lah. Oke. Lanjut aja ya. Ya, lanjut aja. Nah, buat rata-rata harmoni data yang berkodoknya itu rumusnya sama, cuman bedanya ada si F nih di sini nih. Frekuensi dikali 1 dibagi M kan nilai tengah. Jadinya di situ doang. N mah tetap sama tadi. Nah, contohnya itu kayak ini. Oke. Nah, contohnya nih ada 3 kelas. Sorry, N-nya itu jumlah observasinya ya. Nah, jumlah observasinya kan dari jumlah perusahaan nih. Kita lihat ada di mana. Ini jumlah kelasnya ini. Nah, untuk menentukan jumlah kelas kan tadi kan nilai tengah tuh rumusnya 1 ditambah 5 dibagi 2. Nah, 1 tambah 5 kan 6 dibagi 2 kan hasilnya 3. Ini nilai tengahnya. Kita cari dulu nilai tengahnya. Nah, si N kan udah dapat nih 45 nih dari penjumlahan total yang ini. Nah, kita masukin ke rumus N 45 di sini. Nah, 1/M ini kan M-nya udah dapat nih. Langsung aja kita masukin 1/M di sini. M-nya doang yang diganti tuh. M-nya diganti sama yang ini. 1, yang 3, 8, sama 13. Nah, ini kan udah dapat nih 1/3, 1/8, 1/13. Nah, ini kita nih kali frekuensinya. Nah, di sini frekuensinya nggak ada ya. Oke. Oh iya, frekuensinya nih nih. Ini frekuensi. Jumlah perusahaan itu frekuensi. Nah, 18 dikali 1/3 kan 6 nih. Sorry, 18 dikali 1/3 kan 6. 14 dikali 1/8 itu 1,75. 13 dikali 1,1/13 ini hasilnya 1. Nah, setelah dikali F dikali 1/M ini, nilai ini yang di bawahnya ini kita jumlahin. 6 tambah 1,75 tambah 1, yaitu 8,75. Nah, ini kan udah dapat nih, yang ini nih. Sigma F dikali 1/M. Udah, si 8,75 tinggal masukin aja ke sini. 8,75 ke sini. Si 45 yang ini, jumlah observasinya ke sini. Hasilnya itu 5,14. Gimana? Paham nggak? Atau ada yang bingung langkah-langkahnya? Paham. Yang lain gimana nih? Berarti N sama F sama ya? Gimana Mi? Sama. Itu tergantung ini aja sih lambangnya. Kadang kalau statistika emang lambangnya meribetin. Gimana sampai sini paham nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak? Sasa, Laila, gimana nih? Paham, Gi. Tapi nggak tahu coba tanya juga. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini ada median. Median kan nilai tengah tuh. Nah, median kan ada median data berkelompok sama median data berkelompok. Nah, median kan nilai tengah. Kalau misalkan yang data tidak berkelompok itu kan kayak tadi tuh, yang 265 data tanpa frekuensi itu data tidak berkelompok. Nah, cara menentukan median itu datanya kita urutin dulu dari terkecil sampai ke terbesar. Nah, misalkan ada data ini, yang ini data tidak berkelompok, untuk menentukan median kan nilai tengah.
Nah, kita urutin dulu dari terkecil. Yang terkecilnya itu 250. Kita taruh di depan 250. Nah, begitu juga seterusnya 255. Kita urutin aja pokoknya. Nah, kita lihat aja datanya ini kan ada 5. Nah, nilai tengah dari 5 itu kan 3. Berarti nilai tengah itu mediannya ini 260. Kalau misalkan datanya ada 6 di sini, 600 misalnya di sini 600 ya. Nah, nilai tengahnya ini ada di sini. Ini di sini nilai tengahnya. Cara ngitungnya itu 260 ditambah 265 dibagi 2. Nah, hasilnya berapa tuh? Nggak tahu. Tapi lihat aja kalau misalkan data tengah itu, misalkan datanya ada 10, tinggal 10 bagi 5 ada berapa, tengahnya berapa. Gitu doang di sini. Gimana? Median aman kan ya kalau median ya? Aman pelajaran Berarti tinggal diurutin doang kan? Iya, kalau misalkan data tidak berkelompok tinggal diurutin doang dari yang terbesar ke terkecil. Sebenarnya ada rumusnya sih ini untuk data ganjil sama data yang ini. Kalau yang data ganjil tuh yang tidak berkelompok tuh n plus 1 dibagi 2. Ini untuk yang ganjil. Kalau untuk yang genap itu hanya n dibagi 2. Itu mediannya. Paham kan ya? Ini n itu jumlah datanya. Ini juga jumlah data. Oke, gimana? Median ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, lanjut kali ya. Nah, ini nih rumusnya nih yang tadi nih. Yang genap nih n dibagi 2. Nah, ini kan tadi nilai tengahnya kan di sini nih hasilnya ini. Ini kan ada 6. Ada 6 data nih. Nilai tengahnya kan ada di sini nih sebenarnya. Nah, kita tinggal ini kan nilai tengahnya nih, mediannya. Kita tinggal jumlahin yang ini sama yang ini. Terus kita bagi 2. Hasilnya 26 2,5. Begitu. Gimana? Median yang dari tunggal udah ngerti belum? Bedanya. Yang genap sama yang ganjil. Cara ngitungnya. Ada yang bertanya enggak? Halo. Paham. Yang lain gimana nih? Lanjut, Cuk. Oke. Selanjutnya kan median data berkelompok. Nah, median data berkelompok ini sebenarnya nggak agak ribet sih, tapi nggak ribet-ribet banget. Gampang lah, insya Allah. Nah, L ini kan batas kelas paling bawah dari data tersebut. Nah, N ini kan sebenarnya N per 2. N per 2 dikurangi CF. CF itu frekuensi kumulatif. F-nya frekuensi. Sorry, ini kan frekuensi kumulatif sebelum kelas yang kita ingin peroleh mediannya. Dikali H, ini jumlah interval atau tinggi kelasnya berapa. Ini rumusnya untuk median yang data berkelompok. Mungkin langsung ke soalnya aja kali ya. Nah, soalnya kan ada kayak gini nih. Ada waktu tempuh, jumlah flight, sama frekuensi kumulatif. Nah, cara menghitung frekuensi kumulatif tuh kita tinggal tambah-tambahin aja. Ini kan 5, tetap 5 di sini data pertama. 5 tambah 15 yaitu 20 ke sini. 20 ditambah 25 hasilnya 45 ke sini. 45 ditambah 10 ini ke sini jadi 55 ditambah 5 jadi 60. Nah, frekuensi kumulatif ini untuk ngecek bener atau enggaknya kita lihat frekuensi kumulatif yang terakhir tuh sama enggak sama total dari jumlah flag ini.
total frekuensinya itu sama nggak. Kalau misalkan sama, itu udah benar. Nah, langsung masuk ke rumusnya aja. Untuk mencari median itu kan, untuk mencari median itu untuk mencari kelas mediannya itu kita ini rumusnya ini si jumlah flag atau jumlah frekuensi f dibagi 2, karena dari tengah kan 2 tuh, median kan identiknya dengan 2. Nah, ini kan jumlahnya kan ada 60. Sorry, ini ada 60 nih jumlahnya. Nah, ini 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, kita nih udah tahu kelas mediannya itu datanya itu 30. Sedangkan di sini nih nggak ada yang 30. Untuk menentukan kelas mediannya itu, misalkan kelas mediannya kan 30. Yang udah sanggup untuk 30 itu yaitu nilai yang 45. Sorry, mouse-nya harus 45. Gi, ulangi Gi. Oke. Gi, kok 60 bagi 2? Gue nggak ngerti dari median dicari itu. Ini untuk mencari kelas mediannya. Setelah mencari Kok pakai setelah mencari ini harus gimana Yon? ini gue masih ingin, emangnya harus pakai dari jumlah frekuensinya? Maksudnya dari jumlah flagnya itu nyarinya? Iya, kita harus cari dulu frekuensi kumulatifnya berapa. Caranya kan tadi 5 ditambah 15, 20. 20 tambah 25, 45, terus ini. Itu doang yang untuk nyari frekuensi kumulatifnya. Enggak, bukan yang itu, yang 60 per 2-nya ini, 60 bagi 2-nya nih. Gue masih nggak ngerti dari itunya. Kelas median. Untuk mencari setelah mencari frekuensi kumulatif itu mencari kelas median. Rumusnya itu ini kelas median itu misalkan K aja ya. Itu sigma-nya dibagi 2 untuk mencari kelas median. Nah, ini kan sigmanya kan totalnya kan ada 60. Nah, 60 tinggal kita bagi 2, hasilnya kan 30. Nah, 30 ini kita lihat di frekuensi kumulatif. Di sini ada nggak data yang 30? Nah, data di sini kan nggak ada nih, nggak ada 30. Nah, kita cari data yang sudah mencakupi data 30, yaitu 45, karena sudah melewati 30. Nah, ini median kelasnya. Kalau misalnya di situ ada 30, berarti jawabannya tuh di antara 60 sampai 64 gitu ya? Gimana, Yon? Nggak, misalnya di frekuensinya ini ada 30. Nah, itu jawabannya tuh gimana? Ya, berarti di kelas 30, misalkan di sini 30 nih, ini 30, yang 20 ganti 30. Berarti kalau misalkan ada 30 ya ini kelasnya. Yang 60 sampai 64 ya? Hah, gimana? Oh, enggak. Maksud gue kira gue kan 30 nih, berarti di bagian 60 sampai 64 waktu tempuhnya. Iya, yang ini misalkan ini 30, berarti ini kelasnya ini. Nah, ini kelasnya, kelas median tuh yang ini. Gini, kalau misalkan ini 30 ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya kan udah dapet nih kelas mediannya 30. Sedangkan di frekuensi kumulatif itu 30 nggak ada. Yang sudah menyanggupi 30 itu yaitu 45. Nah, berarti kelas mediannya itu ini. Ini kelas mediannya. Jumlah flagnya 25, waktu tempuhnya 65 sampai 69 menit. Itu kelas mediannya. Terus kita udah nih tinggal cari-cari aja, masukin aja ke rumus. L kan ini kan batas bawah ya, batas bawah kelas median. Batas bawah tuh ini 65. Berarti kita masukin 65. Di sini 65. Terus N-nya itu kan tadi kan yang dicari kan ini 60. Jumlah datanya kan 60. Kita masukin 60 dibagi 2. Nah, CF ini kan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Ini kan kelas mediannya kan 45. Kelas sebelum median itu 20. Berarti kita masukin 20 di sini. Kelas median itu cuma buat nentuin ininya doang, batas kelas bawahnya, jumlah flagnya, sama menitnya doang, buat nentuin menitnya doang. Nah, terus kita bagi
Ini kan frekuensinya, frekuensi mediannya. Nah, frekuensi kelas mediannya kan 25. Yang ini, frekuensi kelas median. Kita masukin ke rumusnya 25. Nah, si H ini kan, si H ini kan tinggi kelas. Tinggi kelas itu kita ngitungnya gampang. Tinggal kita lihat aja, 60 dikurangi 55 ini berapa? Itu tinggi kelas. Itu si H. Ini untuk menentukan si H. 60 dikurangi 55, yaitu 5 dikali 5. Ini. Hasilnya ini, 65 tambah 2 sama dengan 67 menit. Kayak gitu doang. Gimana? Ada yang mau tanya nggak atau bingung? Yang nyari H-nya itu harus dari yang pertama itu ya? Nyari H-nya. Iya, yang waktu tempuh ini. Nggak, maksudnya tuh nyari yang dari awal-awalnya tuh dari 55 sama di bawahnya doang. Nggak boleh Iya. dari 60, 65, oh sama aja ya? 65. Iya, lihat aja jarak dari ini berapa. Ini berapa. Biasanya sama semua. Jaraknya 5, 5, 5, 10, 10, 10. Tinggal 60 dikurangi 55 aja berapa. Gitu doang untuk nyari hanya. Gimana nih? Paham belum yang ini? Itu yang L-nya perlu dikurang 0,5 nggak sih? Nggak perlu, langsung aja. Langsung aja masukin ini. Kalau yang dikurangi 0,5 tuh rumus SMA. Beda lagi itu rumusnya kayaknya deh. Langsung masukin aja 65-nya. Gimana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau lanjut nih? Yang CF itu ya, CF? CF apa CF? CF. CF itu frekuensi kelas sebelum median kelas. Frekuensi kumulatif sebelum median kelas. Iya, iya, paham. Median kelasnya kan 45, yang sebelumnya itu 20. Gitu. Ini kelas mediannya nih, 45. Kelas median, ini kan CF ya, tadi itu ya. Nah, ini ya. CF itu kelas median, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 20. Yang ini. Sip. Lanjut aja, Gi. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Sasa, Laila, gimana nih? Ayu, gimana nih, Yuk? Lanjut, Gi. Oke. Nah, sekarang modus. Untuk modus ini sebenarnya rumusnya ada, cuman biasanya kalau misalkan ini kita tinggal cari aja data yang paling banyak keluar itu berapa. Kita hitung manual juga sebenarnya bisa kalau untuk menentukan modus. Jadi kita tinggal, kalau yang di PPT, kita tinggal hitung manual aja dari data yang ini. Yang muncul paling banyak tuh berapa? Itu 70. 70 itu keluarnya 80 kali, ada 8 kali. Ini yang pertama nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini yang paling banyak munculnya, itu namanya modus, yaitu 70 berarti modusnya. Paham lah ya kalau modus mah. Gimana nih kalau yang modus? Paham lah. Cuma nyari yang paling banyak muncul. Gitu. Nah, untuk menentukan modus data berkelompok ini beda lagi. Jadi kan data tunggal tuh. Ini data tunggal nih, sorry. Yang ini data tunggal nih. Modus data tunggal tuh kayak gini. Tinggal hitung manual aja. Munculnya paling banyak tuh yang mana. Kalau yang data berkelompok beda lagi. K sorry. Nah, untuk mencari modus data berkelompok ini rumusnya L ditambah D1 bagi D1 tambah D2 dikali H. H ini kan tadi kan tinggi kelasnya berapa.
D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Mungkin langsung ke soal aja kali ya. Nah, ini kan tadi kan si L kan B. Ini kan kelas modusnya nih. Modus kelasnya. Nah, untuk menentukan modus kelas juga kita juga sama aja kayak tadi, kayak median itu si 60. Sorry, oke, beda deh. Sebentar. Ini kayaknya salah deh yang ini ibunya. Bentar, cek dulu di buku ya. Ini kayaknya datanya Di- salah deh. Gimana ya? Ini datanya salah ini yang di PPT. Salah apanya, Gi? Gimana? Ya, salah, apa yang salah? Kayaknya ini ya deh, jumlah flight-nya deh. Soalnya kalau Udah misalkan makin ini 60. nggak makin besar gitu ya. Oh iya, sorry, salah ya. Gue yang keliru. Kalau modus kan ini ya, yang paling banyak keluarnya ya. Yang paling banyak keluar kan yang ini 25 nih. Sorry. Tadi ingatnya median. Sorry. Nah, ini kan 25 kan paling gede. Jadi kan ini kan si modus kelasnya yang ini. Nah, kita tinggal masukin aja. Nah, batas kelasnya kan 6, batas kelas bawahnya kan 65. Kita masukin nih ke sini 65. Nah, ini kan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oke. Ini kan ini untuk menentukan D1, yaitu 25 dikurangi 15. Ini dikurang. Itu 10. Ini juga tetap nih D1 nih, masih D1. Ini D1 tetap. Nah, kalau D2 itu kan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu 25 dikurangi 10. Itu kan 15. Nah, berarti 15 sih taruh di sini. Nah, si H itu kan 5. Kita tahu H tadi kan dapat dari sini. Dari 60 dikurangi 55. Kita tahu H-nya itu dari situ, kita kurangin aja. Nah, itu kan 65. Sorry. Tadi kan ini kita selesaiin dulu yang dalam kurung ini. Itu kan 10 dibagi 25. Itu 65 tambah 10 bagi 25 dikali 5. Nah, kita tinggal selesaiin aja dulu ini. Ini juga bisa coret nih, langsung nih. Bisa coret, yaitu 65 tambah 2. Itu hasilnya ini, 67. Gimana untuk modus, ada yang tanya nggak? Sorry, tadi keliru. Kalau ingat rumus sih oke lah kalau ingat rumus. Gimana nih yang ini? G, Gimana? itu duanya dari mana? Yang mana? Yang 65 ditambah 2. Wait. Ada telepon. Dua ini, tadi duanya dari mana ya? Nanyanya ya? Ini kan 10 dibagi 25 kan itu kan hasilnya 0,4. 0,4 dikali 5 itu hasilnya 2. Jadi dapat dari situ. Oh iya. Gimana Gi, nih? Gi. Gi, kalau berkelompok itu udah pasti pakai tabel bukan?
Biasanya pakai tabel. Ada nggak berkelompok yang nggak pakai tabel? Ada biasanya penjabaran, tapi jarang banget sih. Oke, oke. Gimana, lanjut nggak? Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya itu kuartil, desil, sama persentil. Nah, yang pertama itu kuartil dulu. Kuartil adalah nilai penyekat sekelompok data jika data tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, cara nyari kuartil ini kan ada yang data tidak berkelompok sama data berkelompok. Data berkelompok itu kuartil pertama itu 25%, kuartil keduanya 50%, kuartil ketiganya 75%. Ini kayak gini loh. Ini kan 25%. Ini 50%. Total dari sini ke sini kan 50%. Total dari sini ke sini 75%. Kayak gitu doang sih. Ada rumusnya sih sebenarnya. Cuman belum nyari. Beda. Kalau dari Pusaras mah pakainya yang itu, yang manual. Yang 25%, 50%, 75%. Nggak dikasih tahu rumusnya. Nah, mungkin lanjut aja kali ya. Karena jelasin juga sama Pusarasnya. Nah, ini untuk mencari kuartil data per kelompok. Rumusnya itu kayak gini. Bisa dibaca sendiri nih. I itu kan kuartil keberapanya. Misalkan kita pengen nyari kuartil ketiga, berarti ini di sininya 3. Misalkan pengen nyari kuartil 2, di sininya 2. Misalkan 1 ya 1. Gitu. Itu untuk I. H juga kan sama tadi. Nah, untuk CF ini agak berbeda nih. CF juga sama kayak tadi. Yang F juga. Cuman bedanya tadi ada I-nya doang nih untuk mencari kuartil. Di sini paham nggak? Perhitungannya sama kok, cuman dibedain ada I-nya doang di sini. Di sini paham nggak yang data berkelompok buat cari kuartil rumusnya? Paham. Ada soalnya nggak gitu soalnya? Atau nih. Ada. Mungkin dijelasin rumus-rumusnya dulu aja kali ya. Nah, untuk desil kan adalah nilai penyekat data yang dibagi menjadi 10 sama besar. Nah, I-nya itu biasanya jaraknya itu 1 sampai dengan 9, tergantung pengen nyari desil ke berapa, desil ke 9, desil ke 8. Ini tergantung, misalkan kita nyarinya desil ke 8 ya, di sini berarti 8. Rumusnya cuma bedanya di ini doang. Cuma beda di I-nya aja. Kalau misalkan yang kuartil itu 1 sampai 3, kalau yang desil itu sampai 1 sampai 9. Maksudnya Gi, ulangi Gi, maksud dari 1 sampai 9? Nih, kalau misalkan yang kuartil itu I-nya itu biasanya 1 sampai 3. 3 itu paling maksimal. Kalau desil itu kan ini kan dibagi menjadi 10 besar. Kalau kuartil itu dibagi menjadi 4 besar. Nah, si I yang di desil itu ini bisa sampai 9. Maksimalnya 9. Nah, ini loh. Bisa 1, 2, 3. Maksudnya yang dibagi itu apa? Maksudnya apa tuh 1, 2, 3 ini apa maksudnya? 1, 2, 3 sampai 1, 2, 3, 9 itu maksudnya apa gitu? Tadi kan pengertian kuartil kan ini loh ya. Wait. Sebentar. Jadi kan pengertian kuartil kan ini nih. Kuartil adalah nilai penyekat sekelompok data jika data tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kuartil itu kan ada kuartil 1, kuartil 2, sama kuartil 3. Nah, itu maksudnya. 1, ini kan kuartil 1, 2, 3. Nah, paham kan ya? Paham. Oke, lanjut aja. Kalau paham. Nah, ini untuk mencari persentil. Rumusnya juga sama aja. Kalau persentil itu
dibagi per 100. Jadi ininya maksimum si I-nya bisa sampai 99. Bedanya cuma di situ doang perhitungannya. Oke. Langsung ke contoh aja kali ya. Nah, Boleh, contohnya boleh. ini ada data ini nih. Suruh dicari jumlah kuartil kedua, desil ke-9, dan persentil ke-30. Nah, cara nyarinya itu kita cari dulu kuartil keduanya pada observasi ke-50. Itu caranya tuh kalau kuartil kan dibagi 4 ya. Nah, kalau misalkan dibagi 4, kita pengen nyari kuartil berapa? Rumusnya nih, ini 4, ini I dikali 100. Rumusnya kayak gitu untuk mencari kelasnya. Nah, untuk mencari kelasnya kan kita kan ini kan disuruhnya nyari kuartil kedua. Berarti si ini diganti 2. Berarti 2/4 dikali 100 yaitu 50. Nah, 50 ini ada di kelasnya mana? Kita cari. Nah, 50 ini ada di kelas yang ini, yang kayak tadi loh. Misalkan nggak ada 50, berarti kelas yang sudah mencakup 50, yaitu 75. Berarti kuartil 2-nya kelasnya ada di sini. Ini kelas kuartil kedua. Nah, setelah itu tinggal masukin aja ke rumusnya. Nah, tadi kan dapat jadi kan batas kelas bawahnya kan 65 nih. 65 kita masukin si L-nya. Kita masukin 65 di sini. Nah, ini ada 2 karena kita cari kuartil kedua. Ini kan I. Itu kuartilnya, kita nyari kuartil keberapa? Kita nyari kuartil kedua. Nah, 100 ini kita dapat dari si N, si jumlah apa namanya? Jumlah si frekuensinya. Nah, dibagi 4 itu kan rumus dikurangi 20. 20 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua. Yaitu wait. Nah, ini kan tadi kan 75 ya. Ini kan kelasnya di sini, berarti sebelumnya itu 40. Berarti kita masukin. Kita masukin di sini. Kok beda ya? 20 dari mana ya? Oke. Salah deh, Bu Saras ini. Ada yang tahu nggak ini 20 dari mana? Atau yang masalah? Bener kan ya? Ini 40 nih, soalnya nih. Di sini 20. Gimana nih yang lain? Bener datanya Coba salah. lihat data tabelnya. Soalnya tabelnya di sini 40. Mungkin salah nulis kali. Salah kecil. Nah, di sini 40 nih. Ini kan kelasnya. Kelas sebelumnya kan 40. Nah, salah tulis kayak Bu Saras tuh. Nah, oke lanjut. Nah, ini kan kita tinggal hitung aja nih. Jadi untuk 5 kan tadi kan gampang tuh nyarinya.